Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam kenyataannya sebetulnya tidak pernah ada garam yang tidak asin. Kalau yang namanya garam ya pasti asin. Dan tidak ada orang yang menyalakan pelita kalau tidak ruangan itu gelap. Jadi pasti ada kegelapan baru pelita itu dinyalakan. Sebenarnya dengan nasihat ini Yesus ingin mengingatkan kepada kita bahwa identitas kita tidak akan diketahui. Cepat atau lambat akan diketahui. Dan jangan kemudian itu membuat kita takut. Karena gereja Katolik dikenal sebagai gereja yang selalu berkreasi. Seorang sosiolog mengatakan bahwa gereja itu adalah kelompok yang kreatif minority. Artinya minoritas tapi dia kreatif. Jangan lupa bahwa belum pernah ada seorang kepala negara yang mengundang dua kepala negara yang berperang, kecuali paus kita, yaitu ketika kepala negara Israel dan kepala negara Palestina. Dan belum pernah PBB pun pernah buat suatu traktat perdamaian yang dilakukan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2019 di Abu Dhabi. Sehingga sejauh itu adalah gereja, maka gereja adalah gereja yang harus berinisiatif. Karena apa? Karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang berinisiatif. Seandainya Adam dan Hawa berdosa kemudian Tuhan diam saja, selesailah kita, semua masuk neraka. Tapi Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan. Mulai dengan Abraham, dengan Musa, para nabi, kemudian terakhir dengan Yesus sendiri. Oleh karena itu, kalau kemudian nasihat itu ditegaskan oleh Yesus kepada kita, sebagai orang Kristiani, memang kita tidak harus mempertahankan keasinan dan harus mempertahankan pelita yang bernyala. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau hidup kita adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Mengapa Nabi Elia itu bisa membantu janda itu? Karena dia mengikuti perintah Tuhan. Sudah, kamu datangi janda itu, nanti kamu akan mendapatkan makanan. Dan janda itu juga mendapatkan keuntungan. Dulu ketika misi pertama di Jawa dijalankan oleh Romo Van Lith, maka semboyan yang selalu digaungkan adalah ad maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Jadi kalau gereja itu berinisiatif, kalau kita berinisiatif bukan demi nama kita, tapi demi supaya nama Tuhan semakin dipuji. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita lihat penegasan Yesus ini bukan sebagai sesuatu yang membebani, tetapi sesuatu yang sudah kodratnya gereja harus berbuat demikian, berinisiatif, menolong sesama, karena begitu juga lah yang dilakukan oleh Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus dalam Pentakosta yang baru saja kita rayakan. Amin.